Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan berbagi tentang tips menghafal bagi para pemula, bagi para remaja, anak-anak maupun orang tua yang mau menghafal Al-Quran. Ya, saya dulu pernah mencobanya, ya. Banyak yang beredar metode cara menghafal Al-Quran. Namun bagi saya, mungkin para pemirsa yang melihat video ini mungkin bisa mempraktikkannya di rumah. Semoga metode yang saya gunakan ini juga bisa kita semua mencobanya, ya, sehingga mencapai titik keberhasilan, yaitu menjadi seorang hafiz Al-Quran. Ya, saya dulu pernah mencobanya. Yang pertama, kita lihat dulu. Kita menghafal itu jangan sekaligus, ya, tapi sedikit-sedikit, bertahap-tahap. Seperti orang bilang, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit, ya. Jadi bila kita akan menghafal di surah Al-Baqarah ayat pertama, ya, kita baca dulu ayatnya, satu ayat itu. Misalkan ya Alif Lam Mim sudah semua orang pasti sudah hafal, ya. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, begitulah bunyi ayatnya. Memang satu ayat itu butuh waktu yang sangat banyak, ya, dan sangat lama, butuh adaptasi supaya ayat itu yang kita baca itu bisa melekat di pikiran kita, di otak kita. Jadi caranya kita harus baca per kata. Zalik, ya, bisa dicontohkan. Zalika, zalika, zalikal kitab. Diulangi lagi zalika tadi. Zalikal kitab, zalikal kitab. Terus setelah itu ada kata la raiba fi, la raib, ya. Kita tambahkan satu kata itu. Kita ulangi lagi dari awal. Zalikal kitabu la raib, zalikal kitabu la raib. Kita ulang-ulangi. Ketika kita sudah yakin, ketika kata itu zalikal kitabu la raib sudah kita ingat, tidak ketukar, ya, tidak artinya beraturan, ya, beraturan. Kalau kita sudah yakin, kita tambahkan dengan kata setelahnya la raiba fih. Itu kata fih yang terakhir. Di sana ada tanda waqaf. Jadi artinya kita cukup pada satu ayat, ya, satu kalimat lah. Kita bisa ucapkan kalimat bukan ayat, karena setelah waqaf itu masih ada sambungannya. Kita ulangi lagi dari zalika. Zalikal kitabu la raiba fih. Kita ulangi 3 kali. Zalikal kitabu la raiba fih, zalikal kitabu la raiba fih. Cukup, ya. Itu sudah satu kalimat. Kita tidak perlu lagi mengulang lagi dengan menambahkan kata setelahnya, tapi kita cukup langsung saja. Huda, huda, ya, huda. Setelah kata huda, lil muttaqin. Kita sambung. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Lagi, hudal lil muttaqin. Setelah satu ayat full, kita ulangi dari zalika dengan membacanya, ya. Zalikal kitabu la raiba fih
hudal lil muttaqin. Nah, kalau tadi dengan membaca artinya melihat Al-Qur'an, coba kita tutup Al-Qur'an, kita lihat separuh ya. Nanti kita ketika mencapai wakaf kita buka lagi Al-Qur'an, benar atau tidak yang kita ucapkan tadi ya. Kita ulangi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu posisi ditutup, kita buka Al-Qur'an, kita lihat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, bila benar ya alhamdulillah, maka kita lanjut hudal lil muttaqin. Ya. Terus kita dengan cara menutup Al-Qur'an penuh ya. Kita ulangi dari zalikal. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 3 kali. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terakhir Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kita sudah dapat satu ayat. Jangan lupakan alif lam mim. Kita baca 3 kali dengan alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Itu saya contohkan 1 kali. Para pemirsa nanti bisa lihat video ini, praktekkan 3 kali ya, jangan 1 kali. Semakin kita banyak mengulang, semakin kuat hafalan kita, ya. Saya ulangi, semakin kita banyak mengulang hafalan, semakin kuat hafalan kita. Artinya hafalan itu harus diulang sebanyak mungkin, tidak ada batasnya ya. Tidak ada batasnya karena niatkan ketika kita mengulang hafalan itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang kita hafalkan itu kita baca ya, kita baca itu memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita baca saja, tidak usah dihafal, dibaca, dan dibaca. Seperti Nabi Muhammad itu ketika dia mendapatkan wahyu, ya, turunnya Al-Quran itu tidak bisa baca. Ya, tapi kata Allah, ikra, ya, tapi baca dan bacalah. Karena menghafal Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, yakni kita semua umat Islam itu diberi kemudahan ya, bahwa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an itu diberi kemudahan bagi umatnya yang mempelajari Al-Qur'an. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Qur'an itu akan diberikan kemudahan. Jangankan orang Islam, orang yang non muslim pun juga ada yang hafal Al-Qur'an. Di mana letak perbedaannya antara orang Islam dan orang yang non muslim ya? Itu letaknya di keberkahannya. Mereka bisa menghafal seperti kita, tapi keberkahannya mereka tidak jumpa dengan keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat Islam yang memiliki iman di hatinya, ya, keyakinan terhadap agama Islam. Ya, itulah metode dari saya yang selama ini saya praktekkan di rumah. Insya Allah dengan niat para penghafal Al-Quran ya, semoga niatkan hafal Al-Quran ini untuk meraih ridho Allah ya, karena banyak sekali manfaat menghafal Al-Quran ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat kelak kita akan tunggu ya, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penghafal Al-Qur'an. Semoga ya, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.